Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Mufi dengan NIM 22109333028. Saya dari kelompok 17 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengolahan ini. Uji kecukupan data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memastikan bahwa ada data yang diperoleh dari suatu analisis itu sudah mencukupi atau belum, yang mana data tersebut akan dijadikan acuan untuk penentuan waktu baku. Jadi dalam uji kecukupan data ini, dalam pengelolaannya itu, kita akan menggunakan data input waktu yang telah dilakukan sebelumnya. Waktu ini dalam bentuk percobaan dari masing-masing praktikan, yang mana pada praktikum sebelumnya itu dilakukan 10 kali percobaan. Jadi ini merupakan data waktunya. Jadi untuk untuk mencari uji kecukupan data ini digunakan beberapa kolom tabel. Yang pertama itu percobaannya, waktunya, XI kuadrat, sigma XI, sigma XI kuadrat, sigma XI dikuadratkan, N aksen, dan keterangannya. Jadi yang pertama itu yang kita lakukan ialah menginputkan data waktunya. Setelah itu kita mencari nilai XI kuadratnya. Setelah mencari nilai XI kuadratnya, kita akan mencari nilai sum atau nilai sigma XI. Setelah itu kita mencari sum XI kuadratnya. Setelah itu kita akan mencari nilai sigma XI dikuadratkan. Nilai N ini kita dapatkan dari beberapa banyak percobaan. Jadi percobaan di sini adalah 10. Selanjutnya nilai N aksen. Untuk N aksen ini rumusnya K per S dikali akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per sigma XI. Untuk semuanya dikuadratkan. Terus langsung saja dimasukkan ke dalam rumus, di mana nilai K ini merupakan tingkat kepercayaan. Di sini kita menggunakan nilai itu sebesar 2, yang mana atau itu 95% tingkat kepercayaannya. Dan selanjutnya ialah untuk yang S ini ialah tingkat ketelitiannya, yaitu sebesar 5%. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Jadi dapat dilihat bahwa nilai n aksennya itu setelah kita masukkan ke rumusnya itu ialah nilainya 40, yang mana ini menandakan bahwa data ini tidak cukup karena n aksen lebih besar daripada n. Hal ini dapat terjadi karena keberagaman data dari data waktu ini. Selain itu, ini juga dapat disebabkan oleh terdapatnya nilai data ekstrim dari percobaan sebelumnya. Jadi, hal selanjutnya yang akan kita laksanakan ialah kita coba uji kecukupan data di perakitan lain, yaitu di rakitan sasis. Untuk cara-caranya itu sama dengan sebelumnya. Kita harus inputkan datanya dulu. Setelah menginputkan datanya itu dapat kita lihat nilai XI kuadratnya, sigma XI kuadrat, sigma XI dikuadratkan. Untuk nilai N-nya itu ialah 10,
Untuk n aksennya sama dengan di atas rumusnya, kita copy saja. Di sini dapat dilihat bahwa nilai n aksennya itu ialah 6. Yang mana itu berarti lebih kecil daripada n. Dapat disimpulkan bahwa nilai uji kecukupan data dari rakitan sasis ini ialah tercukupi. Selanjutnya, hal yang kita lakukan ialah uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini merupakan suatu hal yang dilakukan untuk memastikan konsistensi dari distribusi data yang dikumpulkan dan untuk melihat apakah data yang dikumpulkan itu ialah seragam atau homogen. Jadi di sini pada tampilan ini dapat kita lihat bahwa ini terdapat beberapa kolom yang digunakan untuk mencari uji keseragaman data. Pertama yaitu percobaannya, waktu XI-nya, XI kuadrat, X bar, X kurang X bar, X kurang X bar kuadrat, standar deviasi, K, batas atas dan batas bawah. Pertama itu kita akan memasukkan nilai waktu XI-nya yang terdapat pada sheet sebelumnya. Lalu kita totalkan saja. Terus untuk XI kuadratnya kita kuadratkan dari nilai XI ini. Kita totalkan selanjutnya nilai X barnya yang mana berarti nilai sum X kurang X barnya berarti waktu X ini dikurang X bar. Lalu untuk X kurang X bar kuadrat ini berarti X bar di pangkat 2. Lalu kita totalkan saja. Lalu untuk standar deviasi ini kita akan menggunakan rumus akar sigma xi kurang x bar di pangkat 2 per n kurang 1. Dapat dilihat bahwa nilai standar deviasinya itu ialah 22,77. Untuk K ini nilainya ialah 2. Terus di sini kita akan mencari batas atas dan batas bawahnya. Yang mana rumusnya itu untuk batas atas X bar dikali K dikali standar deviasi. Untuk batas bawah itu X bar dikurang K dikali standar deviasi. Jadi untuk batas atas X bar ditambah K dikali standar deviasi. Ini kita kunci saja. Mhm. Kita drag aja ke bawah. Jadi untuk nilai batas atasnya itu ialah 183,25 dan untuk batas bawahnya itu berarti X bar dikurang K dikali standar deviasi. Untuk K ini kita kunci saja. 92,15. Jadi dapat dilihat dari sini untuk uji keseragaman datanya itu untuk batas atasnya itu 183,25. Terus batas bawah itu 92,15. Jadi untuk memudahkan kita untuk melihat keseragaman datanya itu kita dapat membuat grafiknya seperti yang sebelah kanan ini. Dapat dilihat yang bagian oranye ini kuning ini merupakan batas atasnya dan yang biru muda ini merupakan batas bawahnya.
Dan nilai yang biru tua ini merupakan waktu ya. Jadi dapat dilihat bahwa dari 10 percobaan ini tidak ada yang melebihi batas atas dan batas bawah. Ini untuk yang rakitan roller dengan rakitan kepala dan rakitan sasis. Dan selanjutnya untuk kunci keseragaman data untuk yang rakitan sasis. Ini langsung saja kita masukkan ke dalam eh, input data ya. Nah, di sini didapatkan nilai-nilai semuanya, x barnya, x kuadratnya, x bar, x dikurang x bar, x kurang x bar dikuadratkan, standar deviasi, k batas atas dan batas bawahnya. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa nilainya itu tidak ada yang melebihi batas atas dan batas bawah. Jadi setelah didapatkan nilai batas atas dan batas bawah ini dapat disimpulkan bahwa untuk rakitan roller dengan rakitan kepala dan rakitan sasis dan untuk perakitan-rakitan sasis itu tidak ada yang melebihi batas atas dan batas bawah atau masih bisa dibilang datanya itu seragam. Jadi sekian penjelasan mengenai pengolahan uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Saya Alif Movie akan mengakhiri video tutorial kali ini. Terima kasih dan maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.